Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut materi mata kuliah kuliah survei kadastral ya, kelas B minggu ke-8. Ini kalau dilihat di learning sudah ada ya, sudah di-share sama koordinator Pak Faroki ya. Minggu 8 ada dua materi ya. Satunya ini post processing, itu materi praktek ya, nanti teman-teman bisa ya, kira kemarin udah post processing ya. Jadi untuk tata caranya post processing bagaimana, saya kira udah mencoba ya. Terus ada mata kuliah survei CNSS ya waktu semester sebelumnya. Oke, di materi minggu 8 ini ada uji akurasi peta dasar atau peta foto ya. Nah, materi ini juga sudah pernah dipraktekkan ya. Nah, dalam bentuk tampilan latar belakang di sini ya, ada mindset pemetaan, mana kita biasa ya unlearn dan relearn ya. Jadi pembelajaran itu secara terus menerus ya, kita harus belajar secara terus menerus ya teman-teman, seperti dulu dari kecil SD, SMP, SMA, kemudian kita lanjut kuliah gitu ya. Nah, kemudian juga nanti waktu kerja ya, lepas kuliah itu juga tetap belajar kembali ya. Tentu biasanya ya belajar itu berulang gitu ya, maksudnya berulang. Kemudian di pemetaan ini ada orientasi hasil, pengukuran, dan pemetaan. Nah, ini saya kira konsep ini udah pernah melewati ya, udah paham ya, dari semester 1-2 ya teman-teman udah belajar mengukur ya, kemudian melakukan pemetaan. Kemudian ada metode ada sporadik sama sistematik. Ini juga yang akan kita lakukan ya. Sistematik itu biasanya apa? Bersistem gitu ya, urutan gitu ya. Beda kalau sporadik itu lebih lompat-lompat gitu ya, tidak harus by system, tergantung mana yang meminta gitu ya. Nanti ada pengukuran ya, kalau selama ini ada permintaan ya dilakukan pengukuran ya, konsepnya di dalam BPN seperti itu. Kemudian ada data dari bidang tanah dan ya titik batas ya. Saya kira teman-teman juga sudah dapat gambaran ya dari beberapa praktikum sebelumnya, dari minggu 1 sampai sekarang minggu 8 gitu ya. Kalau datanya berupa bidang tanah ya, ada batas-batas titik yang harus kita cari gitu ya, titik-titik batas. Berarti kemarin BPL titik batasnya di mana gitu, nggak jelas ya. Itu ada dilihat dari atap ya, atapnya rumah, gentengnya gitu ya. Tentu ada atap itu yang melakukan digitasi ya pada waktu PPL gitu ya. Itu yang akan digunakan sebagai data bidang tanah atau atap atau titik jatuh air gitu ya. Kemudian ada kualitas. Kualitas itu ada ketelitian dan akurasi. Ini beberapa kali sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya terkait ketelitian akurasi supaya lebih paham. Kemudian ada orientasi hasil dari pengukuran pemetaan. Kalau dilihat itu ada single source of truth gitu ya. Ada sumber data ya. Satu sumber data yang dianggap benar gitu ya, dari satu aja, single ya, tunggal. Data ini didapatkan dari GeoKKP ya. Ini yang akan didaftarkan dulu sama petugas ukur gitu ya. Nah, ini kalau dilihat berarti petugas ukur itu sudah harus seperti disumpah gitu ya, berlisensi gitu. Kalau gambarannya ada peta gitu ya. Kemudian selain dari fotogrametri ya, terus ada batas-batasnya. Nah,
Di bawahnya itu ada evidence, penunjukan batas. Jadi sudah di foto gitu ya, kemudian itu dilakukan pembatasan langsung ya, di lokasi gitu ya. Nah, ini akan dihadiri oleh biasanya pemilik tanah gitu ya, kemudian petugas ukur ya, kemudian saksi ya, atau tetangga yang memiliki perbatasan tanah gitu ya. Nah, terus kemudian yang di bagian kanan itu berupa peta-petanya. Nah, setelah disajikan, terus gambar bagian kanan lagi itu adalah hasil patok. Nah, kalau sekarang kalau misalkan ikut program ya, tentu dari peserta ya yang mau dilakukan pengukuran harap disediakan dulu patok batasnya ya. Jadi teman-teman juga begitu, kalau misalkan punya tanah kita mau diukur gitu ya, maka harus disediakan dulu ya patoknya ya. Sehingga nanti kalau udah tahu patok, berarti kan tetangga pemilik batas lahan dengan kalian itu udah paham juga gitu ya, batasnya sampai mana kita gitu ya. Nah, sehingga nanti orang BPN atau petugas ukur ya tinggal ngambil data koordinatnya aja gitu ya. Nah, itu contoh ada form gitu ya, kayak berita acara ya. Kami yang bertanda tangan bahwa ini atas nama pemilik bla 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 menyatakan bahwa telah memasang tanda batas. Nah, syaratnya harus ada apa? Sudah dipasang ya tanda batasnya. Kemudian tidak ada yang keberatan ya, semuanya menerima ya. Kemudian menyetujui luas bidang tanah yang sudah akan kita ajukan. Nah, di situ ada nama-nama pemiliknya, pemohon, penunjuk batasnya, berisikan nomor KTP, alamat, tanda batas 1, 2, 3, seterusnya, kemudian tanda tangan. Nah, ini kemudian akan ditandatangani oleh kepala desa atau lurahnya ya, sebagai perangkat desa. Lanjut. Orientasi pengukuran nama, ini dia mengukur dengan meteran totalization atau RTK. Ya, bisa dibayangkan ya memang butuh waktu ya. Nah, kemudian yang saat ini gitu ya, orientasi pemetaan cepat, sederhana dan mudah. Lebih simpelnya pengukuran secara cepat gitu ya. Kenapa menggunakan fotogrametri gitu ya. Kemudian data bumi, ini juga sudah ada webnya ya. Nah, itu juga setelah di data ya, datanya masuk ke database, nah itu dia akan dimunculkan di webnya bumi. Jadi teman-teman bisa cek secara online ya, secara real time ya. Sekarang tadi bumi ATR BPN, nanti coba di search di search engine gitu ya, nanti dicari, nanti akan bisa cek batas lahan Anda ada betul atau tidak gitu ya. Nah, kemudian metode sporadik sistematik gitu ya. Ini dari data yang sama misalkan ya, cara sebelum dan sesudah. Sebelumnya gambarannya karena pengukuran secara sporadik ya, tergantung dari kebutuhan permohon gitu ya, pemohon tanah gitu ya. Akhirnya kayak gitu yang kiri bawah itu ya. Acak-acakannya, petaknya, persilnya, batasnya gitu ya. Dia ada yang tumpang tindih gitu ya, ada yang overlap gitu ya. Nah, kelihatannya nggak rapi ya. Tapi secara sistematik yang bagian kanan setelah perubahan mindset gitu ya, nah itu sudah bisa dilihat hasilnya lebih rapi. Peta dasar pendaftaran berupa peta CSRT atau peta drone. Apa itu? Citra satelit resolusi tinggi ya. Nah, kemudian peta drone dari foto udara, kemudian pengukuran sekarang harus sistematik atau minimal per blok ya. Per blok itu satu blok satu gang atau satu lorong gitu ya. Pengukuran satu bidang wajib untuk membetulkan bintang-bintang sebelahnya atau wajib satu blok. Jadi sekalian gitu ya. Kemudian pengukuran sistematis titik-titik batas bidang tanah dan dilakukan block adjustment. Itu nanti ada sistem block adjustment. Kemudian hasil ukuran lama mengikuti hasil ukuran baru. Bidang tanah yang teridentifikasi masuk kawasan hutan akan tetap dipetakan. Kemudian
Gambarannya itu ada bidang tanah bagian kiri, ini seperti yang kemarin ya. Ada persil 1, 2, 3, 4, 5 ya. Diukur, yang diukur persil 1. Kemudian persetujuan batasnya, ini maka dilihat batas persil 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang bersebelahan ya, ini untuk persetujuan. Kemudian itu dilihat ya, ada titik-titik yang dibuat titik-titik 1, 2, titik 1 ya, yang akan diukur dengan RTK gitu ya biasanya ya. Titik 1 persetujuan batasnya yang bersebelahan adalah 001 dan 002, dua persil yang bersebelahan. Kemudian diukur titik 2, kelihatan ya. Nah, ini persetujuan batas juga begitu, ada pemilik persil 1 dan pemilik persil 3, titik 3 diukur, maka persetujuan batas 1, 3, 4 gitu ya. Titik 4 diukur, maka persetujuan batas 1, 4, 5 dan seterusnya. Ini kalau banyak titik persil yang diukur ya. Nah, ini kembali lagi ya, dari kualitas ada ketelitian dan akurasi gitu ya. Kalau yang kemarin kiri ini apa? Dilihat persis ya, presisi, akurat ya. Kemudian yang bagian kanan bedanya apa? Tidak akurat ya, tapi presisi ya, persis ya. Kemudian yang ketiga akurat ini ya, akurat sama seperti yang kiri, akurat mendekati titik atau nilai yang dianggap benar ya, tapi tidak persis. Kenapa? Karena nilainya berjauhan. Kemudian yang lain terakhir tidak akurat, tidak persis ya. Dia sudah tidak mendekati nilai yang dianggap benar, dimana kalau nilai yang dianggap benar tadi nilai di tengah ya. Nah, kemudian dia juga tidak persis ya. Dia mencar-mencar apa? Berserak ya titiknya ya, nggak kumpul. Nah, kemudian bisa dilihat bahwasanya orientasi ke depan, pemetaan ke depan, bahwasanya kita minta pengukuran yang akurat ya dan persis, mendekati nilai sebenarnya di titik tengah gitu ya. Kemudian secara persis yang lain itu nggak jauh-jauh gitu ya, mendekati ke nilai sebenarnya. Nah, gambarannya seperti yang bagian kanan ini lebih rapi ya, nampak lebih rapi. Kalau jalannya nggak ada persil gitu ya, memang batas persilnya ya hanya di batas halaman rumah gitu ya. Kemudian gambaran kalau pengukuran yang tidak akurat dan persis gitu ya, tidak akurat tapi persis ya. Nggak akurat itu seperti apa? Ini kayak gini, ada kelihatan kenapa jalan umum gitu ya, harusnya kok ada batas persilnya orang gitu ya. Nah, ini yang dikatakan tidak akurat gitu ya. Nggak akurat ini harusnya jalan umum Pak, kenapa kok ada batas bidangnya orang gitu ya. Nah, berarti perlu direvisi, lakukan revisi. Ada istilahnya konsep di sini ya, merdeka akurasi. Jadi pemetaan titik-titik batas bidang tanah wajib menyertakan akurasi ketelitian. Nanti harus ada syarat bagaimana bisa dianggap teliti ya. Contoh PBT ya, peta bidang tanah klarifikasi ya, tahun 2022 ini seperti ini. Nah, hasilnya yang sudah diukur gitu ya. Nah, itu kelihatan seperti pemetaan pada umumnya ya. Kalau kemarin ya saya kasih catatan judul peta itu yang paling besar. Nah, judul peta, misal peta bidang tanah klarifikasi ya, itu judul itu paling besar hurufnya, teksnya. Yang lain kecil semua, nggak ada yang lebih besar dari judul ya. Kemarin masih beberapa kelompok itu masih ada yang perlu direvisi ya. Kemudian ini secara template gitu ya. Kalau di BBT ada skala, kode desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, keterangan gitu ya, legenda gitu ya, petugas ukurnya gitu ya, pimpinan, kemudian ada pemeriksa. Ya, pemeriksa ini diperiksa oleh wakil ketua bidang fisik, ini biasanya orang BPN yang punya ini ya punya istilahnya yang bisa mengesahkan gitu ya. Jadi
setelah petugas diukur melakukan pengukuran, ya nanti harus dicek kembali gitu ya, kemudian disahkan. Nah, ini dilihat di bagian bawah itu ada peta telah diklarifikasi oleh Puldatan. Nah, itu ada beberapa nama dan NIK-nya, kemudian jabatannya gitu ya, sebagai siapa gitu ya. Ada misalkan kepala desa, kepala dusun, Babinsa gitu ya, tanda tangannya juga. Kemudian contoh PBT 2023, nah, ini berbeda, nampak ya. 22, 223. Yang 23 itu kelihatan apa? Ada peta udaranya ya, ditempelkan. Nah, kelihatan itu diklarifikasi oleh siapa? Itu anggota gitu ya, jabatan, tanda tangan, pengukur, kemudian pengesah gitu ya, pemeriksa gitu ya. Nah, kemudian bagian kiri muka petanya isinya apa? Ada peta foto udaranya ditempel dengan batas persilnya ya. Nah, ini tadi yang dikatakan pemetaan satu blok ya, dalam satu blok melaksanakannya. Tapi yang di bagian kiri bawah itu masih sama seperti yang tadi ya. Kemudian ada titik point ID gitu ya, IDZ, koordinat ya, dan seterusnya, informasi yang lainnya. Contoh QC oleh pihak 4 gitu ya, ini dalam bentuk laporan akhir ya, yang tadi bertanda tangan untuk melakukan pengecekan sebelum nanti disahkan gitu ya. QC hanya memastikan akurasi yang telah dideklar pihak 3. Jadi ya, ini mau ngukur ini betul nggak, dicek alatnya dapat fix nggak gitu, dapat koreksi nggak gitu ya, bisa digunakan nggak gitu ya. Nah, ini kesimpulannya, uji akurasi peta dasar atau peta foto sangat penting untuk dipahami oleh surveyor surlis ya, maupun asesor surveyor berlisensi. Nah, ini bentuknya dari peta kerja, penentuan titik sekutu yang kemarin sudah dibahas gitu ya. Nah, ini kemarin kalau nggak salah ada rekamannya atau materinya, nanti kalau masih belum paham boleh dicek kembali filenya. Ada block adjustment, peta bidang tanah hasil terakhirnya. Oke, kita lihat. Nah, ini di flight plan pemotretan udara ya, teman-teman juga udah ada mata kuliahnya, fotogrametri ya. Nah, di pertama masukkan area of interest batasannya gitu ya, kemudian tinggi terbangnya, set lapnya, overlapnya, kemudian jumlah fotonya itu bisa ditentukan. Nah, kemudian ini contoh gambarannya ya, sudah dibatasi, kemudian rata-rata ketinggian, kecepatan, panjang misinya, hingga luasannya, estimasinya itu juga kelihatan. Parameter penting dalam hitungan flight plan ya, perencana penerbangan. Bila format foto standar 23 cm x 23 cm, maka A-nya 23 cm, dan liputan di lapangan atau hasil cakupan foto sepanjang A, maka panjang liputan A sama dengan A kali angka skala atau dalam satuan meter. Yang B sama dengan basis udara dalam meter, kemudian jarak antar dua exposure panjang gitu ya. Ini saya kira sudah dibahas juga ya di mata kuliah foto udara gitu ya, diampu Pak Vendra sama Pak Gufron ya kalau nggak salah. B sama dengan 1 kurangi U kali A meter, U adalah pertambalan depan, jadi ada set lapnya tadi ya, overlapnya, pertambalannya ditentukan. Panjang jarak antar kedua posisi pemotretan, kemudian luas per model gitu ya, kemudian jumlah foto, ini juga ditentukan ya. Kemudian gerakan pesawat yang berpengaruh terhadap hasil foto, ini juga saya kira sudah dibahas ya. Gerakan lift atau wake pesawat menyebabkan variasi skala. Ini misalkan roll menyebabkan foto berotasi terhadap sumbu X atau omega. Hasilnya seperti ini ya, roll depan ya. Kemudian C gerakan yaw.
ya. Pesawat menyebabkan foto berotasi terhadap sumbu Z atau kappa. Jadi X depan maju mundur ya, roll ya. Kemudian ini ke Y miring. Kemudian D pitch menyebabkan rotasi terhadap sumbu Y. P kalau di miring juga miring juga ya, miringnya cuman ke sumbu Y-nya. Berarti Z kanan kiri, ini miring kanan apa ya ke samping ya. Kemudian nomor E, pergerakan pesawat yang keluar dari jalur terbang. Harusnya ada direncanakan gitu ya, kemudian entah ada anginnya kencang gitu ya, atau flight error gitu ya, ada kesalahan gitu ya, sehingga dia tidak lewat jalur terbang. Ada pertambahan foto yang tidak bisa maksimal, tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau penerbangan ya biasanya ditentukan kira-kira anginnya tenang enggak, baru kita terbang. Kemudian jalur terbang, berikut gambar F, pergerakan pesawat yang terbang serong terhadap jalur terbang. Serong karena anginnya kencang gitu ya. Ini pesawat masih jalannya itu, terbangnya ini masih sesuai plan perencanaan, tetapi karena anginnya kencang dia agak miring gitu ya, agak serong, sehingga hasil pertambahan fotonya kelihatan di serong hasilnya ya. Nah, uji akurasi pada dasar dari foto udara, nah, itu kita lihat kelihatan ya, yang bagian kiri agak condong, nampak ya, agak condong, sehingga kalau di foto hasilnya seperti itulah, agak condong ya, miring. Ini kayak teman-teman mungkin ambil foto udara dari helikopter, kemudian siaran berita gitu ya, jadi agak condong, miring rendah. Ini contohnya yang miring rendah gitu ya. Ini juga kelihatan central perspective projection ya. Ini foto bawah sama atas nampak miring. Kemudian yang bagian kanan proyeksi ortogonal, dia secara tegak gitu ya. Kelihatan kalau tegak gitu ya. Lensa kameranya, sumbu kamera lurus gitu ya. Nggak seperti yang tadi miring. Sehingga kelihatan di sini bagian bawah sama bagian atas akan nampak tegak. Kemudian uji akurasi Dell bersamaan proses rektifikasi yang menggunakan Pix4D Mapper gitu ya. Dari Create Project, Input Image ini saya kira udah pernah ya teman-teman ya. Kurang lebih sama, walaupun nanti menggunakan aplikasi yang lain gitu ya. Ini masih yang penting dasarnya udah paham. Input KCP sebagai parameter rektifikasi, initial processing untuk foto rectificate gitu ya. Dan nanti lanjut ini untuk pengujian, ada input ICP, akurasi foto udara. Nah, ini dibedakan ya teman-teman, kemarin masih salah menanggap, mesti keliru ya. Jadi ada perbedaan GCP dan ICP, itu harus paham. GCP ground control point, ICP independent checkpoint. Biasanya checkpoint yang untuk akurasi, untuk pengujian. Lanjut uji akurasi peta foto setelah foto diproses. Nah, ini contoh udah tegak gitu ya. Kita uji akurasinya masuk enggak. Oke, pendahuluan uji ini dimaksudkan untuk melakukan uji akurasi peta foto udara, dan output dari uji ini adalah nilai RMSE dan akurasi horizontal. Uji akurasi dilakukan dengan membandingkan koordinat pada data foto udara dan koordinat data lapangan yang diukur secara langsung, dan ICP merupakan koordinat lapangan yang nantinya digunakan untuk uji akurasi penelitian dari ortofoto yang dihasilkan dari pemrosesan foto udara tersebut. Nah, ini bedanya kelihatan ya. ICP ini untuk cek pengecekan ya, untuk pengujian uji akurasinya. Dan perencanaan titik ICP kemarin juga sudah dilakukan praktek ya. Jadi pertama siapkan peta foto, input foto pada aplikasi JS atau QGIS, membuat save file titik plan ICP, grab feature plan ICP-nya, titik ICP ditempatkan pada daerah yang mudah diidentifikasi di lapangan maupun pada peta foto, contohnya sudut selokan, batas siku,
jalan aspal, sudut tembok pagar dan lain-lain yang masih bisa didirikan alat ya, catatannya gitu ya. Nah, kemarin juga sudah ada contohnya. Kemudian export feature tersebut ke shapefile atau KML. Ini contoh-contoh titiknya yang tersebar. Kelihatan ya, ini di pojok-pojokan pokoknya. Kalau di pojok-pojokan nggak perlu primark gitu ya. Tetapi kalau misalkan di tengah-tengah, tapi apa ya, tanah lapang nggak ada penanda apa salahnya gitu ya, maka itu butuh primark. Tetapi penandaan primark sebelum melakukan penerbangan ya, sebelum pesawatnya terbang, itu harus ada primarknya dulu. Kemudian perencanaan titik ICP. Ini gambar contoh penentuan titik ICP pada peta foto titik 13 ya. Nah, ini di sudut jalan ada cor beton ya, kelihatan yang tepinya rumput. Nah, ini kelihatan batasnya, bisa didirikan alat juga gitu situ ya. Kemudian ICP pada peta foto di ujung lapangan, ujungnya ya, jadi kita nggak perlu primak lagi ya, kecuali kalau teman-teman di tengah-tengah sini, tengah-tengah ini nggak ada primaknya, Pak saya mau cari buat di sini, tapi harus ditandai kasih primak dulu ya, kemudian baru terbang pesawatnya, jangan kebalik ya, karena terbang dulu baru dikasih primak, itu kebalik ya. Nah, ini contoh di ujung jalan, pertigaan, perempatan, bisa ini juga tembok gitu ya, tapi temboknya jangan terlalu tinggi ya, biar alat, yang penting alatnya bisa berdiri ya. Nah, ini juga begitu ya. Pengukuran titik ICP, persiapan peralatan mendirikan instrumen GNSS pada BMPTT atau base foto udara. Kemudian pada titik ICP selama pengamatan 15-30 menit. Melakukan dokumentasi pada saat pelaksanaan pengamatan GNSS pada titik ICP. Melakukan proses selanjutnya pada titik ICP lainnya. Nah, ini contoh pengukuran titik ICP yang 15-30 menit ya. Ini yang pasti nampak ya di foto udara. Nah, ini di batas tepi sungai gitu ya, dan di batas halaman yang tentu nampak harusnya ya, juga begitu dekat pagar, tepi jalan, ujung jalan ya. Ini gambaran secara detailnya di akhir pembatas sungai misalkan, dan di pagar. Pengukuran titik ICP, gambar hasil pengolahan menggunakan Inakors gitu ya. Ini diolah ya, hasilnya juga dengan course yang kita udah punya aksesnya ya. Itu saya kira teman-teman juga sudah belajar. Nah, ini hasil uji akurasinya. Di gambar tabel uji akurasi perbandingan, ada koordinat data check, koordinat peta foto, jarak bedanya, diferensialnya gitu ya. Nah, kemudian sehingga bisa lihat nilai RMSE, kemudian akurasi horizontalnya berapa. Dari hasil pengecaran ICP yang telah dilakukan, kita didapatkan hasil uji CE. Hasilnya 0,1153. Kemudian dari hasil pengecekan ICP yang telah dilakukan, didapatkan hasil uji CE sama dengan 0,12, sehingga masuk dalam standar akurasi kurang dari sama dengan 0,5 meter atau CE horizontalnya nilai 1,5175 RMSE error. Nah, bisa dikatakan uji akurasi horizontalnya 0,115, standar akurasi fotonya 0,5, dan ini bisa dikatakan masuk. Ini ada tugas, jadi simulasi kemarin juga sudah melakukan simulasi ya. Simulasi ini juga pernah dilakukan teman-teman ya, penentuan titik ICP ini kemarin praktek ya. 5 titik ICP yang mewakili geometrinya baik ya. Tadi tidak boleh membentuk segitiga yang tajam, segitiga yang tumpul gitu ya, paling tidak rata gitu ya. Ini contoh penyelesaiannya. Maka perencanaan titik ICP, gambar contoh ini saya kira juga udah paham ya, titik posisinya di mana. Kemudian uji akurasinya, gambar tabel uji akurasi perbandingan.
hasilnya juga sama seperti yang tadi. Kemudian dari kesimpulan ini ada dari hasilnya ya. Ini pembagian tugas ya, ini diselesaikan dulu ya, ada beberapa pembagian desa, penentuan gitu ya. Saya kira udah, ini saya juga kerjakan dulu ya ceritanya. Ini materi pelatihan ya. Nah, ini di hasilnya uji akurasi, kemudian juga hasil penilaian. Nanti akan dilihat ya, skor titiknya udah masuk atau belum, geometri CP, breaking ICP ya, teman-teman juga ini wajib bisa gitu ya. Ini per poin ya, per poin gitu ya. Tabnya harus bisa, kalkulasinya juga bisa, kemudian kesimpulan ya. Nah, ini juga teman-teman harus bisa ya. Penilaian hingga konversi ya, ini per skornya. Oke, masih ada, saya lanjutkan ya materi berikutnya terkait ketelitian pengukuran. Pengukuran kemarin juga sudah paham ya teman-teman, sudah pernah pakai meteran gitu ya, itu untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif berupa angka ukur ya, nilainya. Kemudian pengukuran jarak horizontal dengan pita ukur, pengukuran jarak horizontal dan sudut horizontal, vertikal dengan total section sudah bisa. Pengukuran jarak dengan isometer ini lebih simpel lagi ya. Kemudian pengukuran koordinat dengan GNSS juga bisa, pengukuran drone juga Anda juga sudah bisa. Dalam prosedur pengukurannya seperti biasa ada pengecekan kalibrasi, pengecekan alat mau keluar dicek gitu ya. Kalibrasi tanggung jawab biasanya pemberi alat ya. Dicek alat mau keluar, mau dipinjamkan, mau disewakan, itu harus terkalibrasi. Pengaturan alat di lapangan, pembacaan hasil ukuran, pencatatan hasil ukuran, hingga pendokumentasian hasil ukuran manual dan digital. Dan pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Dikatakan langsung bila dari alat ukur langsung diperoleh parameternya. Ya, ini sudah sudut jarak pakai total section ya. Pengukuran jarak dengan pita ukur. Yang tidak langsung gitu ya, bila hasil pengukuran belum diperoleh nilai parameternya. Misalkan mencari nilai luas, ini kan dari pengukuran hanya dapat nilai panjang dan lebar, luasnya harus dicari dulu ya, dihitung dulu. Kemudian pengukuran luas dari pengukuran koordinat itu juga begitu ya, itu hasilnya belum keluar, harus dicari dulu, dihitung dari titik-titik koordinat yang sudah diambil di lapangan. Pengukuran beta tinggi dari pengukuran rambut belakang dan muka ini sama juga ya, belum langsung keluar hasilnya, jadi harus dihitung ya, dengan disebut dengan pengukuran secara tidak langsung. Kemudian ketelitian pengukuran dinyatakan tingkat kesesuaian hasil pengukuran terhadap harga atau nilai yang sebenarnya, dan ketepatan menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau jumlah instrumen. Tapi nggak persis nggak ya tadi ya. Seorang surveyor memahami setiap pengukuran tidak dapat sepenuhnya mutlak karena hasilnya, dan pembenaran hasil suatu pengukuran hanya dapat mencapai suatu batas tertentu. Hal itu karena adanya kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dihilangkan. Derajat atau tingkat ketelitian suatu pengukuran tergantung pada metode pengukuran, alat yang digunakan, dan kondisi alam sekitar tempat berlangsungnya pengukuran. Surveyor wajib tetap menjaga tingkat ketelitian cukup tinggi sesuai dengan keperluannya, tetapi efisiensi kerja tetap terjaga. Fokus ya. Ini yang biasanya teman-teman kalau didapati di lapangan itu masih banyak bercandanya gitu ya. Nah, ini kalau telat gitu ya, udah melakukan pengukuran itu tolong dikurangi bercandanya ya. Nah, ini udah fokus sehingga nanti dibawa di tempat kerja ya. Waktunya kerja mengukur ya udah fokus, tidak boleh bercanda. Bercandanya nanti kalau udah kembali di base camp. Macam-macam kesalahan, ini kesalahan kasar merupakan sekunder atau kekeliruan akibat kekurang hati-hatian pengukuran ya, kurang hati-hati. Misalkan salah baca, salah targetnya gitu ya, salah catatnya gitu ya. Dan salah sistematik ini tergantung pada beberapa sistem yang
dapat ditentukan bila suatu pengukuran diulang dengan keadaan yang sama, kesalahan sistematisnya akan mengikuti pola yang sama. Ini selisih pengukuran pecahan sudut biasa dan luar biasa pada tuntas Shearson tidak sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudah pasti salah ya. Dan salah acak merupakan perbedaan antara nilai hasil pengukuran yang satu dengan yang lainnya, merupakan sebab timbulnya beda antara nilai hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya atau disebut dengan random. Ini tidak bisa dihindari. Dan kesalahan sistematik karena percobaan, maka suatu alat digunakan dalam kondisi percobaan tertentu, misalnya tekanan temperatur yang tetap, ini berbeda dengan kondisi alat saat alat tersebut dikalibrasi. Dan kesalahan yang bersumber dari alat atau alatnya tidak terkoreksi ya. Misalnya garis arus nivo tidak sejajar dengan visir untuk menargetkan ya. Kesalahan konstruksi alat, panjang pita ukur yang harusnya 30 meter ternyata kurang 1 cm ya. Jadi 29,9999 kurang 1 cm gitu ya. Kemudian alatnya total session juga mungkin salah pabriknya itu bagaimana, tidak terpasti. Cara pengukuran yang kurang sempurna ya, dia tidak menurut prosedur yang seharusnya diikuti. Misal pengukuran sudut yang hanya dilakukan 1 kali pengamatan, yaitu dengan total session dalam keadaan biasa. Harusnya biasa luar biasa, tapi baca biasa aja. Ini belum tentu benar ya, harus dicek kembali. Harus ditambah biasa dan luar biasa. Sumber-sumber kesalahan dari alam itu disebut kesalahan natural. Itu kesalahan akibat fenomena alam, itu pengaruh atmosfer, refraksi sinar, dan perubahan temperatur. Dua, dari alat atau disebut kesalahan instrumental. Dia tidak sempurna konstruksi alat, kalibrasi yang belum sempurna, dan penuhan alat, jadi waktunya ganti. Rekonstruksi alat atau misalkan waktunya beli baru lah ya, alatnya udah belasan tahun gitu ya, puluhan bahkan. Nah, ini memang waktunya diganti. Dari pengamat atau manusia atau disebut human error, pengukuran selalu arah ke kanan, cenderung memilih angka genap, sehingga kemampuan reaksi pengamatan jelek. Lanjut, pengaruh ataupun efek dari kesalahan dapat dikurangi atau dieliminir ya dengan beberapa cara, antaranya menggunakan model matematis, menggunakan besar kesalahannya terlebih dahulu, selanjutnya hasil pengukuran dikoreksi dengan nilai kesalahannya. Menggunakan cara pengukuran yang dapat mengeliminir pengaruh kesalahan. Lanjut ke keterpercayaan pengukuran ya. Ini ada ilustrasi, nanti silakan dicek ya di YouTube-nya. Nah, ini bagaimana kecermatan ya, kepresisian ya, tingkat kedekatan atau kesamaan dari ukuran ulang untuk besaran yang sama, kemudian kehandalan, keakuratan atau tingkat kesamaan atau kedekatan dari suatu ukuran terhadap nilai sebenarnya nanti mendekati titik nilai yang dianggap benar ya. Kemudian ketidakpastian atau selang dari kesalahan yang diperkirakan akan terjadi selama pengukuran berlangsung. Lanjut, itu gambar ya, contoh akurasi, presisi, dan resolusi gitu ya. Gambarannya kalau ada offset, ada nilai yang dianggap benar gitu ya. Kalau yang garis tengah itu misalkan dianggap benar 0 gitu ya. Kemudian nilainya kalau presisi ya nggak boleh jauh ya dari nilai yang dianggap benar gitu kan. Nah, kemudian tidak boleh tersebar tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian toleransi suatu pengukuran pasti mengandung suatu kesalahan. Seberapa besarnya kesalahan terbesar yang masih diperbolehkan disebut toleransi pengukuran. Jadi kemarin melakukan pengukuran mana yang dianggap benar, kemudian toleransi masih boleh lanjut gak gitu ya, atau diukur ulang gitu ya. Itu kita harus lihat batas toleransinya gitu ya. RMS error gitu ya adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat dari suatu ukuran kesalahan yang didasarkan pada selisih antar dua nilai yang bersesuaian, dan keakuratan metode estimasi kesalahan ukuran ditandai dengan adanya nilai RMS error yang kecil. Nah, kemarin juga sudah ini ya, mencoba nilai menghitung RMS error ya.
Nilai kepresisian ditunjukkan dengan simpangan baku, presisian tinggi, nilai simpangan baku kecil, dan sebaliknya. Nah, ini rumus saya kira udah pernah di ini ya, mata kuliah statistika ya, hitung perataan ya. Ada simpangan baku gitu ya, varian gitu ya, juga udah dibahas ya. RMS error juga saya kira udah juga dibahas. Nah, ini pengukuran absis, ada nilai X, kemudian dicari nilai rata-rata X-nya, kemudian simpangan bakunya. Penelitian pengukuran ditentukan dari besaran-besaran yang mempengaruhi pengukuran dalam model varian, kemudian ada model varian pengukuran jarak. Nah, ini juga saya kira sudah sempat dibahas juga di mata kuliah statistika. Ada varian, total jarak pengukuran, ketelitian jarak yang tidak tergantung, jarak pengukuran, ketelitian relatif alat, dan jarak. Kemudian model varian pengukuran jarak, ada pengukuran sudut gitu ya. Kemudian pengukuran sudut ini juga sama. Kemudian contoh spesifikasi total session Sokea IM 52. Nah, itu juga ada varian 1, varian 2 ya. Ketelitiannya. Nah, itu juga disajikan biasanya di spesifikasi masing-masing alat. Ketelitian peta dasar meliputi ketelitian geometri, adalah nilai yang menggambarkan ketidakpastian koordinat posisi suatu objek pada peta dibandingkan dengan koordinat posisi objek yang dianggap posisi sebelumnya. Komponen ketelitian geometri terdiri atas akurasi horizontal, vertikal gitu ya. Kemudian ketelitian atribut semantik adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesesuaian atribut sesuai sebuah objek di peta dengan atribut sebenarnya. Kemudian ini yang CSRT tadi ya, foto udara bisa dari CSRT sama drone ya. Punya resolusi dan sudut pengambilan data yang berbeda-beda. Dan dalam konteks planimetris bisa dengan uji posisi jarak dimensi, mengukur posisi checkpoint ICP, XZ, koordinatnya dengan GNSS, geodetik, kemudian dibandingkan dengan koordinat CSRT atau ortofoto, kemudian membandingkan jarak antar objek. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel yang tadi udah ada contohnya ya. Kemudian ada nomor kode ICP dan titik-titik ICP koordinatnya, kemudian jarak antar ICP hasil interpretasi, dan koordinat ICP GPS interpretasi, akurasi horizontalnya ya. Kemudian di sini ada bahas uji akurasi spasial, akurasi sisi ya. Ada toleransi sebesar 10% dengan dasar CE atau circular error 90% ya, sehingga disebut dengan CE 90. Dan uji akurasi spasial, akurasi luas, toleransi kesalahan luasnya sama dengan plus minus ya, 0,5 kali akar L atau luas hanya adalah luas yang dianggap benar. Kemudian ketepatan atribut kuantitatif harus memenuhi kriteria kesesuaian luas pada peta dan luas yang dianggap benar dengan toleransi 5%. Toleransi dalam persen itu didapatkan dari angka dalam mutlak ya, luas peta kurang luas dianggap benar dibagi luas dianggap benar kali 100%. Kemudian ini yang berikutnya ada bacaan perbandingan penelitian geometrik CSRT ya, dan foto udara untuk keperluan pemetaan luas bumi skala besar itu bisa dibaca gitu ya. Kemudian penelitian pengukuran koordinat dengan GNSS dipengaruhi beberapa faktor, antaranya metode penentuan posisi, pengolahan datanya, kesalahan dan bias yang terkandung, dan tipe antena receiver GNSS, konfigurasi satelit GNSS, dan lain-lain. Ini contoh. Slide ini pernah lihat ya di GNSS harusnya ya, membedakan pengukuran statik, kinematik, rapid statik, kemudian apakah dia secara absolut atau diferensial. Metode pengolahan data GNSS ini sudah pernah dicoba juga ya. Koordinat diperoleh dari post processing dan real time. Post processing diperoleh dari nilai posisi koordinat dalam bentuk simpangan bakunya. Real time dapat diperoleh nilai horizontal RMS error dan juga vertikalnya. Perangkat lunak yang digunakan bisa komersial dan saintifik. Kesalahan bias dan GNSS ya, ada kesalahan satelit seperti
Ini juga pernah dibahas ya. Saluran satelit, medium propagasi, kesalahan reservoir GNSS, data pengamatan, kesalahan lingkungan sekitar reservoir GNSS. Dan hal yang perlu diketahui oleh surveyor ya, ketelitian pengukuran koordinat hasil pengukuran GNSS dipengaruhi banyak hal ya, dan ketelitian pengukuran ini dapat ditentukan ya. Dan ada checking pengukuran dengan pengukuran berulang pada metode real time perlu dilakukan. Terakhir, ringkasannya, setiap pengukuran pasti punya kesalahan. Namun kesalahan sistematis dan acak dapat ditentukan besarannya, hingga ketelitian semua pengukuran pasti juga dapat ditentukan. Bila surveyor melakukan pengukuran harus mengetahui ketelitian pengukuran yang dihasilkan. Ya. Oke.